Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini seperti biasa melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini tema kita yaitu memahami, mengatasi kejenuhan dalam belajar sadar Allah. Nah, ini sebelum kita membahas cara mengatasi kejenuhannya, kita harus memahami dulu apa saja yang membuat kita jenuh, sebab-sebabnya. Nanti kita diskusikan di sini. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini dihadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Dari sebelah sini dulu ada Pak Haji Jamal dari Depok beserta anak bujangnya yang luar biasa. Nah, ini ada Gus Raikan yang sudah tidak asing lagi. Gus Raikan, ada Bang Rudi. Nah, ini ada Pak siapa, Pak? Pak Mukmin, ya. Pak Mun. Pak Makmun. Tangerang ya, Pak Mun. Pak Mamun. Ya, ini ada Pak Ustadz siapa, Pak Ustadz? Pak Ustadz Sarip. Nah, ini ada Pak Haji siapa, Pak Haji? Haji Adam Malik yang punya yayasan apa ini? Yayasan Al-Tarim, Masya Allah. Nah, ini ada Pak Suryadi yang sudah tidak asing lagi. Manusia yang sudah dikubur 3 hari 3 malam. Dihadirkan kembali di dunia oleh Allah. Sangat luar biasa penyaksiannya. Dan ini juga ada yang sudah tidak asing lagi dengan Gus Gatot. Gus Gatot. Nah, ini di kesempatan malam ini alhamdulillah Allah pertemukan lagi di tempat ini yang memang ala kadarnya. Di sini kita terima dulu apapun kondisinya, ya inilah pemberian dari Allah. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, banyak yang istilahnya faktor-faktor yang membuat kita jenuh belajar kesadaran ini. Belajar sadar Allah ini banyak yang merasa jenuh karena apa? Yang pertama itu biasanya karena tidak sesuai dengan investasi awal. Di saat kita belajar sadar Allah ini, kita punya tujuan-tujuan yang memang harus kita capai. Dan di dalam kenyataannya tidak tercapai, disitulah mulai titik kejenuhan itu akan datang. Yang kedua, di saat kita belajar sadar Allah ini hanya sekedar dipahami, tapi tidak diaplikasikan. Nah, itu mulai titik kejenuhannya itu akan ada. Nah, dari situlah kita harus bisa mempelajari bagaimana untuk menghadapi kejenuhan-kejenuhan di saat kita belajar. Jadi inti dari kita menghadapi kejenuhan itu yaitu berserah totalitas dalam aplikasi kehidupan. Kita praktekkan apa yang kita pelajari, itu kita harus praktekkan. Nah, di sini kita harus pahami cara mempraktekannya. Di saat kita mempraktekkan zikir napas dalam kehidupan, itu bukan zikir hu Allahnya. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya jadi jenuh itu apa? Saya udah tiap hari nih hu Allah, hu Allah, hu Allah, tapi nggak ada perubahan dalam hidup saya.
Dalam pekerjaan saya udah, hati saya udah zikir nih, wa Allah, wa Allah, wa Allah. Dalam semua aktivitas sudah zikir, wa Allah, wa Allah, wa Allah. Tapi nggak ada perubahan. Karena yang diaplikasikan itu bukan sebutannya sebetulnya, tapi kesadaran yang kita dapat. Nah, kalau misalkan kita sudah berzikir hu Allah lalu aktif kesadaran, nah yang diaplikasikan itu kesadarannya bukan zikirannya. Nah, ini banyak yang salah pahamnya di situ. Jadi yang diaplikasikan hu Allahnya, bukan kesadarannya. Jadi sebetulnya zikir yang sesungguhnya, zikir itu dalam kesadaran itu selalu menyadari Allah. Di saat jenengan silaturahmi, menyadari, kan gitu, dimampukan Allah untuk silaturahmi, itulah zikir yang sesungguhnya. Dan itulah yang harus kita aplikasikan sehingga tidak ada kejenuhan. Di saat bekerja, di saat apapun itu yang kita lakukan dalam keseharian, kalau kesadarannya kita aktifkan terus, kita sambungkan terus dengan menyadari Allah, disitulah sesungguhnya zikir yang tanpa sebut, tanpa kata, sadar dalam perbuatan. Banyak juga yang jenuh itu karena di saat kita DN ini pengen seperti orang lain, pengen seperti Mbah Bejo, pengen seperti Pak Pur, pengen seperti yang udah perjalanannya udah lebih dulu gitu. Nah, di saat ada keinginan seperti itu akan timbul kejenuhan. Apalagi kalau mengejar target level. Wah, saya kok belum bisa, baru level 1, level 2, level 3. Akhirnya dari awal belajar sampai 4 tahun nih level 1 mulu, jenuh udah. Nah, itu karena mencari target level. Sungguhnya kalau kita jalani saja itu akan terlewati. Karena di saat kita pakai kesadaran, itu tidak lagi memikirkan harus seperti apa, tapi menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pak Makmun sekarang tugasnya, perannya sebagai penjaga hotel, tapi di pikirannya pengen jadi wali. Wah, ini yang repot. Pengen jadi kayak wali Sunan Kalijaga misalkan. Nah, ini yang akhirnya jadi benturan. Tapi sesungguhnya kalau Pak Mamun ini menjalankan amanahnya sebagai penjaga hotel, perannya sebagai penjaga hotel ini dengan kesadaran menyadari Allah, derajatnya sama dengan Jadi di saat aplikasi itu bukan berarti kita meninggalkan urusan-urusan dunia. Tapi kita harus mengaitkan urusan dunia itu dengan kesadaran, menyadari, menjalankan perintah. Perintah dari Allah. Jangan cari pahala. Marpot, jangan cari pahala. Cari marpot. Sama kayak wali. Ya, para wali udah nggak nyari pahala, udah nggak nyari fadilah ini segala macam. Iya, tapi dijalankan. Sholat di Madinah, pahalanya sekian. Nah, karomah itu bukan hasil diminta, Pak, tapi bonus di saat menjalankan perintah, di saat menjalankan amanah. Contoh misalkan Pak Makmun nih lagi jaga malam. Dia karena jaga malamnya ini berserah total kepada Allah dalam menjalankan amanahnya ini menjaga malam, tiba-tiba ada serangan misalkan.
Dikarenakan kesadarannya ini berserah total, disitulah nanti maunah. Kalau untuk kita itu maunah, bukan karomah, maunah. Nah itu nggak diminta, Pak. Otomatis. Tiba-tiba yang mau nyerangnya malah pada mental. Cuman berserah aja. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu bukan yang nggak mungkin, pasti kok, Pak. Hal yang pasti. Polanya itu sama sebenarnya. Pola-pola yang diajarkan oleh Nabi itu sama dan bisa kita pakai. Cuma Nabi Muhammad yang selalu mendoakan umatnya di saat dijolimi, saat Nabi Muhammad dijolimi umatnya itu nggak pernah ngomong turunkan azab, nggak pernah. Berikan hidayah, berikan ampunan. Nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad langsung, ya Allah tenggelamkan, udah tenggelamkan. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah. Nah ini pola-pola ini sebetulnya bisa kita contoh dalam kehidupan. Dalam menghadapi masalah itu bukan berarti kita mencari solusi, tapi berserah diri kepada Allah dalam menjalankannya, menghadapinya. Kemarin ada teman yang ngadu ke saya, Pak, diteror. Karena apa? Pinjaman online senilai 10 juta. Sempet dia itu saking malunya mau bunuh diri. Tapi untung Allah masih sadarkan, masih diberikan kekuatan iman untuk tidak melakukan bunuh diri. Ketemulah, ngobrol lah. Sekarang kalau kamu lari dari kenyataan itu, nggak menerima kenyataannya itu, semakin beban hidup kamu. Coba sekarang kamu terima dulu. Di telepon, dicaci maki, di SMS, gimana pun itu terima. Dan di saat diterima itu nanti akan ada sebuah solusi-solusi sebetulnya. Dan ternyata ya tidak ada apa-apa, Pak. Begitu diterima. Yang jadi masalah itu karena kita nggak terima. Kita udah mikirin, wah nanti begini, nanti begitu. Yang belum kejadian kita udah pikirin. Sehingga terjadilah di situ ya bisikan-bisikan yang menyesatkan. Mati aja lu. Ngikutin bisikan itu ya selesai sudah. Nah, itulah fungsinya kita belajar kesadaran. Jadi belajar kesadaran, sadar Allah ini bukan menjadi sesuatu yang wah sebetulnya, Pak. Bukan. Jadi dari intisari patinya itu adalah menerima, mensyukuri, meyakini dan menjalani, udah. Apapun itu metodenya. Mau belajar apapun itu. Sebenarnya intinya itu. Dalam aplikasinya itu. Cara contoh ginilah. Pak Makmun sudah memahami ilmu tasawuf nih. Ya kan, dari mulai alif lam lam ha sampai titik ba sampai wau gitu kan, udah paham nih, tapi nggak mau menerima, nggak mau mensyukuri, nggak mau meyakini, nggak mau menjalani dalam kehidupan, pasti ruwet, tetap ruwet. Tetap ruwet, Pak. Padahal udah punya ilmunya itu, udah memahami ilmunya. Tapi kalau dalam aplikasi nggak mau menerima, mensyukuri dan meyakini dan menjalani, ya sudah. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Saya dipentokinnya di situ ternyata.
Sempat memang dibisikin harus nyari lagi guru, harus nyari lagi kuncinya, intinya, cara bukanya, gininya. Padahal udah dikasih tahu ke Allah. Masih mau cari selain Allah. Padahal udah dikasih tahu ke Allah. Kuncinya itu ke Allah kan. Ada apa-apa ke Allah. Nah, masih mau nyari lagi ke situ. Dukun beranak. Akhirnya ketemu apa Pak? Ada persyaratan. Ada mahar. Baca ini adalah kunci untuk membuka. Ini adalah ini, lah larinya jadinya yakinnya ke kunci ini lagi. Enggak ke Allah. Allahnya udah dihilangin lagi. Nah, kejenuhan itu kita ngalamin sendiri Pak, masing-masing dan beda-beda. Tapi rata-rata hampir sama. Beda-beda tapi hampir sama. Kalau enggak di rumah tangga, harta, tahta, wanita. Udah itu. Bener gak? Lawan jenis sama. Tahu aja. Lawan jenis sama. Itu godaan di situ otomatis. Kalau tahta nggak mungkin ya. Jarang. Jarang. Karena keinginan Sultan. Pak. Karena jasad kita kan banyak kemauan. Iya nggak? Coba jasad kita nggak banyak kemauan. Nggak ada kemauan jadi malaikat. Enggak, istilahnya Lempeng, kan banyak keinginan-keinginan yang dalam segi kemampuan kita. Di luar dari segi kemampuan kita kan otomatis itu jadi beban. Ya. Ada nggak kejenuhan yang selama ini dihadapi Pak Makmun? Ada. Ada Pak? Ada. Gimana Pak Yai? Silakan Pak Yai. Contoh silakan. Kejenuhannya apa Pak Yai? Nggak bisa itu Pak Yai. Nggak bisa. Nah. Di level 1 kedua aku kejar level. Oh bantu. Enggak fana-fana. Mana aja nih ya Allah, tolong kita sampai ke langit kita cuma di bawah ini makan manjin no. Nah ini memang harus kita bicarakan Pak. Kalau dari kesarikan lagi dah. Karena kalau nggak dibicarakan rasa jenuh itu nggak ada solusi akhirnya. Kalau dibicarakan insya Allah nanti kita pecahkan bersama. Akhirnya dapat bisikan. Nah bisikan. Quran aja. Dari hatamin Quran aja. Hatamin Quran aja. Ya nggak apa-apa, bagus. Bagus. Betul. Sadar Allah betul. Mantap. Pada intinya itu Pak. Jadi bukan masalah di levelnya sebetulnya. Walaupun Pak Haji nggak ngalami level-level itu, tapi dalam aplikasi mengalami justru ya lebih bagus sebenarnya. Allah dan hanya Allah. Kita menghatamkan Al-Quran itu untuk Allah. Allah dan Allah. Enak, alhamdulillah. Yang dirasakan dengan jiwa raga. Nah itu udah ship go itu Pak Haji. Ya iya. Justru level tertinggi. Udah ship go itu. Waduh. Apa itu sih? Iya. Kotor. Jadi bukan diinginkan. Sebenarnya nggak bisa diinginkan. Lakukan. Di saat kita lakukan karena Allah, disitulah dimampukannya itu tadi. Di saat kita kejar-kejar ya itu akhirnya jenuh. Nggak dapat. Nggak ketemu Pak Haji. Sampai saya aja ngikutin yang meluas. Nah itu yang Ini akhirnya malah jadi apa? Ya benturan di dalam. S3. Satu-satu saja. Tapi kata begitu di saat saya lakukan saja sudah lakukan, akhirnya dipahamkan meluasnya itu seperti apa ya.
Ya awalnya begitu. Iya, memang pasti ngalah. Awalnya T3 itu. Aku berserah diri. Aku menerima atas kehendakmu ya Allah. Dan aku berterima kasih bersyukur kepada Allah. Dengan kebesaran dan keagunganmu. Pasti dan hamba. Apa yang terjadi? Baca Quran. Hatamin Quran. KTP itu. Nah, itu kan Al-Quran itu kan ibarat kita itu kan dia Google Map kita. Nah kita kan nggak mau itu kan istilahnya kalau kita jalan dia Google Map-nya. Nah yang butuh Google Map tunjuk. kita apa Al-Quran? Apa kita apa Google Map-nya? Kan kita yang butuh Google Map itu. Ya sama seperti itu. Ketemu nanti Pak. Amin. Ketemu Pak. Kalau yang gini itu Mas, waktu itu saya pernah, ini awal mulanya meluas, nggak luas-luas, Ya. ketawa, Ya. terus hanya ngikutin napas saja. Napas pertama enak, ini udah seminggu, kok balik lagi, pikiran main lagi. Wah, emang harus diluasin biar gak ikut pikiran itu. Akhirnya saya keluas Mas. Tapi singkat cerita, saya tasbih, baca 3 dia itu tasbih. Ya, namanya orang itu kan punya masalah lah ya. Ya, saya terima tuh keadaan kenyataan ini kehendak ini kebaikan dari itu saya syukuri apapun keadaan ini kehendakmu, terima kasih Allah kau telah memberikan keadaan ini pada diriku. Ini adalah kasih sayang darimu ya Allah. Tapi ketika alhamdulillah itu meluas sendiri. Saya mulai dari kepala nih, pikiran. Terima kasih Allah kau telah memberikan aku pikiran bisa berpikir. Jangan terus saya. Terus begini. Terus lama-lama meluas keadaan saya. Saya syukur itu. Jadi alhamdulillah ada diem gitu. Jalan saya ikutin aja. Sampai saya meluasnya ke alam semesta terbakar. Jadi udah pikiran udah diem itu waktu itu. Terus yang saya rasakan ya tenang itu waktu itu. Jadi gimana ya? Itu salah nggak maksud saya gitu? Ya nggak salah. Terus saya pedoman saya ketika diet ngalir aja lah itu udah jadiin pedoman ya. Terus saya ngalirnya ke sini saya ikutin udah. Iya, memang sebetulnya di saat mau melakukan itu lakukan saja. Jangan punya tujuan-tujuan atau harapan-harapan atau keinginan-keinginan. Karena di saat masih banyak itu, ya itu akhirnya larinya ke sana kemari gitu. Bukan ke Allah. Ke level. Kalau saya gitu nggak bisa mikirin level Pak. Tapi keadaan itu ketika saya inginkan lagi tuh nggak muncul. Nggak bisa. Ini saya tuju lagi nih, saya pengen kayak kemarin lagi. Nggak bisa. Itu waktu itu habis subuh. Ya kayak Anunya itu. Habis itu kan kehendak Allah. Duhurnya pengen kayak tadi pagi lagi nih coba. Jangan bisa diset. Gak bisa. Ya harus ngalir dari awal, ngalir aja jangan jadi tujuan. Jangan dipaksa. Setiap yang kita jalani itu nggak akan sama. Iya. Karena di situ Allah ngasih pembelajaran buat kita. Sifatnya pemberian berarti bisa. Iya. Nggak bisa sama. Nah itu makanya jadi kunci bagi untuk menghilangkan kejenuhan itu. Yang pertama kita itu harus memang menjalankannya lillah. Karena Allah. Lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Nah itu udah nggak bakalan jenuh Pak. Ini kalau ngumpul gini bukan karena Allah, jenuh Pak. Ngapain capek-capek jauh? Apa dicari? Jenuh Pak. Nah kalau bukan karena Allah jenuh. Nggak bisa menikmati juga. Datang ke sini ngumpul doang kayak gini. Terus harapannya banyak, harapannya tinggi. Besok udah selesai. Kelar. Kenapa saya bilang begitu? Karena disinilah yang saya saksikan. Di saat dilakukan karena Allah, nggak terasa udah 4 tahun.
Tapi kalau bukan karena Allah, 2 bulan, sebulannya udah selesai. Nggak dirasa-rasa ya. Nah. Gak dirasa-rasa. Karena di saat waktu itu kan saya minta memang, ya Allah, apa yang harus saya lakukan agar istiqomah? Turun perintahnya, buka majelis. Nah di saat buka majelis ini bukan karena pintar, bukan karena berilmu, karena diperintah Allah. Nah di saat dijalankan perintahnya, nyata. Bisa bertahan sampai 4 tahun. Di saat yang lain sudah terhempas. Tapi bukan mengecilkan yang lain, itulah proses ternyata kan. Memang ada yang dibanting dulu, yang dibelokkan dulu, yang disuruh ngikut ini dulu, ngikut itu dulu kan. Kita saksikan. Penyaksikan dalam proses untuk keistiqomahan. Dan kita bisa membedakan. Gitu. Pembelajarannya itu, hikmah-hikmahnya tuh di situ. Bang Rudi kalau kesininya karena si Yusuf, udah selesai. Hujan-hujan berhenti dia. Tapi karena Allah, nongol. Nah, itu kan, dan tidak menyalahkan yang nggak hadir juga enggak. Memang karena diproses masing-masing dalam keistiqomahan itu. Nanti dipahamkan gitu. Oh, ya udahlah, datang lagi tapi bukan karena yang lain, karena Allah. Di situ akan nanti ada dapat pembelajaran. Belajar sadar Allah, pengen dipandang orang, pengen sakti, pengen kaya raya, pengen banyak pengen apa? 3 minggu selesai. 3 minggu selesai, sebulan selesai. Dapat pengennya doang. Nggak nongol lagi. Dapatnya pengen doang. Ya Allah, ya Allah. Yang ada makin kejrok. Memang kita diremehkan dalam proses pembelajarannya. Bagi orang-orang yang sudah berjalannya lebih awal misalkan. Ya itulah emang harus kita terima. Karena sesungguhnya semua ngalamin, Pak. Ujian itu sebenarnya bukan untuk orang yang beriman saja, yang nggak beriman pun diuji kok. Yang nggak beriman aja diuji, Pak. Semuanya. Percaya nggak Pak orang nggak beriman diuji? Percaya. Karena dunia ini tempat ujian. Nah, kalau kita merasa diuji, terus-terusan merasa diuji, ya kan? Lost goal. Nggak lurus-lurus. Karena apa? Merasa mampu, Pak. Nah, ini ternyata lebih tipis lagi nih. Pemahaman ini kan lebih, semakin lama semakin ke dalamnya semakin halus. Kalau masih merasa diuji, nah, kalau untuk awal nggak apa-apa Pak merasa diuji. Tingkat SD. Ya. Karena merasa kita belajar, merasa kita yang mampu, karena kita yang mencari. Jadi kalau sudah mulai memahami, itu sesungguhnya bukan ujian, Kasih sayang. tapi pembelajaran dari Allah agar kita paham. Pak Haji belajar berserah kepada Allah. Kalau nggak dikasih kondisi-kondisi yang memang sempit, nggak bersekan paham tentang berserah kan gitu. Kondisikan dulu. Iya, kondisikan dulu. Kasih sempit. Nah, kasih sempit kan baru akhirnya, oh ini tuh yang berserah total itu seperti ini, nggak minta pertolongan kecuali kepada Allah, dan nyatanya saya ditolong. Wah kan gitu. Dengan cara apa Pak Haji ditolongnya? Tiba-tiba ada orang datang. Nah, itu kan penyaksian akhirnya. Nggak dikenal pula. Ada orang heboh datang. Nah, Makanya kalau Itu kita dengan Pajero di Surabaya. nah. Oh, masa? Nah sebetulnya simple.
Makrifat itu simpel. Cuman yang kita bikin ruwetnya itu ya begitu. Kalau kita baca semua apa yang terjadi, sebenarnya itu cara Allah ngasih tahu. Mau senang maupun gak senang, mau sedih maupun bahagia, itu cara Allah. Oh, jadi bukan merupakan ujian Pak itu. Bukan, pembelajaran. Belajar. Supaya mengenal. Iya kan? Iya. Supaya mengenal. Nah sekarang gini Pak, Nabi Muhammad itu kan udah dijamin semuanya sama Allah. Kenapa? Ya kan? Iya. Kenapa harus diuji lagi? Ditimpuk. Orang udah dijamin kok. Tapi dikasih pembelajaran-pembelajaran untuk beliau memahami ketawaduannya dirinya kepada Allah. Begitu ada yang nimpuk, dia enggak balas timpuk. Karena yang selalu dia pandang itu Allahnya yang menciptakannya. Karena orang Depok. Timpuk kono. Lagi. Balikin. Ayo pagi. Tapi terkadang kalau kita pakai kesadaran Pak Haji, di saat Allah berikan rasa benci, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan rasa cinta. Cinta kamu. Di saat kita diberikan kesalahan, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan tentang kebenaran. Di saat kita dikasih kepedihan, sebenarnya Allah sedang mengajarkan tentang kebahagiaan. Di saat kita kupur, sedangnya Allah sedang mengajarkan tentang rasa syukur. Kalau pakai kesadaran. Jadi bentuknya kan seakan-akan buruk. Tapi baik. Hikmahnya. Kalau nggak pakai kesadaran, kalau pakai pikiran, loh kok gini amat ya Allah. Kalau pakai pikiran. Tapi kalau pakai kesadaran, oh sungguhnya Allah sedang mengajarkan makna sabar, makna ikhlas. Itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Cuman dan di pikiran kita itu kan merasa kita aja yang diuji. Yang lain enggak? Yang lain enggak. Terak yang lain nih. Yang lain lihat yang enak itu. Jangan enak banget. Yang lain penyaksian ya. Makin sakit gitu. Makin sakit gitu. Kalau ditanya sama aja, cuma saya diam. Nah, ya terkadang dalam diam kita itu ya karena menyadari. Penyaksian. Kita dengerin cerita orang nih begini-begini, ya sebenarnya menyadari ngalamin hal yang sama kayak gitu. Karena sudah mengalami jadi kita diam. Apalagi mau ditanya. Datang ke orang yang dibilang katanya dia prosesnya luar biasa. Sekarang dia kaya raya setelah mengenal Allah. Datang kita ke situ. Pengen kayak dia. Gitu. Nggak bisa. Niatnya kan begitu. Bukan pengen mengenal Allahnya, pengen kayak dia. Salah tujuan. Nggak bisa karena sudah ada tugas masing-masing. Prosesnya Menciptakan masing-masing. itu makhluk itu kan udah ada tugasnya masing-masing. Nah, tinggal kita peran kita di mana. Menyadarinya. Nah, Kalau sudah kita terima pasti naik level. Alhamdulillah. Syukur. Setelah naik level kita syukuri. Ditambah lagi level. Gak bakalan enggak, itu pasti Allah. makanya kalau berebut nyari Allah. Rebutan tuh. Sekarang saya tanya siapa yang pernah ketemu Allah langsung nyata gitu, bentuknya, wujudnya gitu. Kan kita baca Quran nih,
baca Quran, di dalam Quran itu ada antara komunikasinya iblis, malaikat, nabi dengan Allah kan. Kita itu kan imajinasinya itu kayak gini nih. Jadi di sini Allahnya, di situ malaikat. Iya, dibayangkan. Imajinasinya seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Iya, saya mau ini juga Pak Yusuf. Ya, gimana Pak Haji? Kita lagi baca Al-Quran, kadang-kadang ya suka ada aja. Itu apa itu kira-kira itu? Maksudnya? Makanya saya tanya. Lagi baca, lagi enak-enak, ini. Ya, kita nggak ada teman sendiri. Yang namanya sendiri, kita kayak macam apa itu sih? Merinding gitu. Merinding. Nah, ya sebetulnya kan dalam arti kata gini Pak, energi daya, nah itu kan bisa dirasakan. Nah sekarang Pak Haji baca Qur'annya itu, nah ini dengan kepasrahan kepada Allah atau ada tujuan selain kepada Allah? Misalnya utang lunas gitu ya. Nah, misalkan gitu. Baca Qur'annya biar utang lunas misalkan gitu. Atau Salah itu. ya silakan. Ya kalau nggak salah ya begitu. Ya. Begitu. Ya, akhirnya banyak yang datang. Wah ini ngomong mana sendiri lagi saya. Akhirnya kita berserah sesuai dengan Al-Quran. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Berserah. Ada orang? Ada. Ya kembali lagi ke situ, Pak Haji. Kembali lagi kan ina amalu biniyat tadi. Jadi niatnya ya. Jadi ini Pak Yusuf ya, kita serahkan, kita baca Al-Quran serahkan kepada Allah. Mau dikasih apa oleh Allah ya kita. Kata wong Jawa, lino. Terima. Enggak usah kita ya Allah, mudah-mudahan utang kita dibendung. Mudah-mudahan. Kasih yang terbaik lah pokoknya. Kalau udah lillah itu otomatis, Pak Haji. Otomatis. Makanya sampai digoda sampai merinding gitu. Ini kan tadi inaman amalu biniyat. Ada. Sensasi ini. Baru saya paham. Energi itu energi itu kan ada yang negatif, ada yang positif. Nah, Ya, jangan dimainin positif semua. Ini nanti jerangkung. Siapa tahu yang datang malaikat. nah, Otomatis hati kecil kan paling di saat misalkan baca Quran malaikat hadir kan ya, termasuk Kan merinding. efeknya itu akan merasa merinding. Kalau malaikat tuh Saya sering baca ada merinding. bentuk kah, Mas? Malaikat. Gimana? Ya sekarang gini, Pak. Kalau Allah laisa kami kelihing gitu maksudnya. Ini malaikatnya. Wah, dalam lagi. Jadi Enggak. silakan. Ada Bang Rudi. Ya. Ya itu ada, Pak. Sebagian ulama itu menjelaskan memang ada. Dan ada kitabnya itu, ngebahas tentang malaikat, ngebahas tentang jin, ngebahas tentang iblis itu ada kitabnya. Tapi di saat kita nggak tahu, ngaku tahu, nah ini yang menjadi masalah. tahu. Nah, kita belum pernah ngalamin, kita belum pernah nyaksikan sendiri tentang hal seperti itu, tapi dengar dari orang lain dan kita yakini. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi denger dari apa yang katanya. Sekarang gini, yang namanya gaib itu urusan dan Allah memberitahu masalah gaib itu kepada makhluknya yang dikehendaki. Tidak semua, Pak, yang dikehendaki. Cuman kita suka kadang-kadang aku-akuan. Barangkali aku dikehendaki gitu. Aku-akuan. Tapi bentuknya macam-macam ya, Mas. Kalau nanya bentuk ke saya juga belum pernah lihat, Pak. Percuma jawabannya. Saya belum pernah ngelihat malaikat. Gak berani ngaku-ngaku. Pengakuan dari. Bentuknya kayak gimana saya nggak paham. Nah, kalau bentuk emang ada ya, Mas.
Jadi kita jangan mencari-cari hal-hal yang memang belum kita pahami. Nah, itu yang akhirnya akan apa? Jadi masalah untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau udah mereka-reka. Oh, saya kemarin ketemu Nabi Khidir pakai jubah hijau, pakai sorban hijau. Ah udah, itu dah. Kelar. Mulai dah. Bukan Allahnya yang lihat. Ya itu kan yang diceritakan di kitab itu kan kisah-kisah perjalanan para pengarang kitab itu. Kalau untuk diimani, diyakini, ya memang semuanya itu kan ada di rukun iman, Pak. Kan gitu. Iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah. Tapi kalau iman ke Roro Kidul jangan ya. Nah. Mantap. Roro Kidul. Ya cukup percaya kalau gaib itu ada Iya, itu doang. kan kuciptakan Ya jin itu. manusia. Sebenarnya mah yang tercipta yang seperti itu tuh halusinasi alam bawah sadar diri kita, betul. Halusinasi. Contoh misalkan gini, di sini angker nih. Nah, terus kita datang ke tempat angker itu kan. Merinding. Nah, mulai membayangkan. Nah, halusinasinya genderuwo, kuntilanak, pocong segala macem. Kata Pak Pur apa? Kata Pak Pur sadar setan. Sadar saya. Padahal nggak ada ya. Ya. Ya memang gaib itu ada, Pak. Tapi terjadinya wujud bentuk itu karena kita yang menciptakan. Jadi alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita yang menciptakan karena sudah terekam. Dari mulai kecil itu Pak diceritakan kuntilanak bentuknya gini, tuyul bentuknya gini, genderuwo bentuknya gini. Terus apalagi ngelihat di TV, ngelihat lagi di buku-buku dulu zaman komik Pak, Bawa tidur. atau majalah, Kerandong. ya kan? Foto-foto, nah itu terekam di alam bawah sadar dan bisa diciptakan. Kan saya panggil datang dia. Jadi kalau masalah-masalah kayak gitu, sebenarnya saya udah nggak mau bahas itu, Pak. Karena apa? Ya karena keyakinan kita tuh lebih cepetan ke gituan daripada ke Allah. Iya. Monggo Pak Suryani. Enggak terhijab soalnya. Tentang pendapat gaib-gaib sampai monggo. Sama Allah pun Pengalamannya tidak terhijab soalnya buat Nah, nah, mungkin ini nih pakar gaib, pakar gaib. Masya Allah. makanya kan Gitu kita langsung cepet ya. iya sebenarnya kita sama Allah sendiri yang aku tidak ada batasan, aku tidak ada hijab. Manusianya sendiri yang menghijab kan. Barangkali pernah ada yang melihat. Pak Suryani, Pak Suryani, Pak Suryani pengalamannya. Soalnya pernah dikubur berapa hari? Kalau dibilang ketemu gaib, malaikat saya nggak lihat bentuknya, tapi kalau namanya siksa kubur ular kepala 3 itu saya lihat, palu getok sendiri itu saya lihat. Waktu dikubur, Pak. Waktu dikubur saya lihat, tapi kalau cerita nemu malaikat saya kagak, nemu malaikat bentuknya kayak gimana. Apalagi muka nakir saya gak nemu, Pak. Kalau nemu ya selesai. Nggak nyampe sini lagi. Iya, nggak ada di sini. 3 hari Pak. 3 hari. Kagak ada mengumumkan nakir. Kagak. Pakai kuburnya kemati, nanti masih itu. Saya udah dikubur 3 hari pulang. Malam 3 hari, paginya saya pulang. Dibongkar sendiri itu. Bongkar sendiri. Kalau dipikir pakai akal pikir jebol, Pak. Cuma kali jaga. Celaka disangka mati. Celakan Pak ya. Kagak, emang udah divonis mati. Orang ini udah dibelek nih. Sababnya Ini udah tebus sini. Ah, ini pecah 3, ini dari sini kemari. Nah itu kan kelihatan dari Bisa nggak? tembus.
Nggak ketemu Mukarnas? Enggak. Katanya pray dulu katanya. Pas saya masuk lagi libur, Pak. Cari dua ya. Iya. Satunya nggak ketemu. Kepala tiga itu gimana? Bukan merah ya. Hah? Ini kuburan samping kuburan bapak saya. Saya nggak lihat, Pak. Tapi begitu ngeliat, kok kuburan tenang banget. Bukan kuburan. Tuh orang tidur terang amat, terang gitu tempatnya. Yang isi, ada ular kepala 3. Ngeliat, Pak. Itu saya lihat sendiri. Nah, oh palu gede gitu, orang dia hancurin. Ngeliat, oh begini apaan sih? Cuman nggak kalau saya di dalam kuburan gitu doang. Sangka tidur mimpi kali gitu. Iya, kayak orang baru bangun tidur gimana sih, masih keleng-kelengan gitu. Terus pas bongkarnya udah sadar tuh berarti. Kagak nyadar, orang kerap-kerap doang. Kerap. Udah ketikus. Yang ngalaminnya aja bingung, apalagi kita. Kalau saya sadar di dalam kubur juga saya nggak tahu, mati lagi langsung. Motornya. Oh iya. Motor yang mana nih? 3 hari masih tidak ketemu Mukarnas. Lagi perek, Pak. Lagi absen ya, Pak. Iya. Maaf. Pelanggaran merah. Kalau menurut infonya kan malaikat pertama yang ganteng baunya harum. Jadi kita simpulkan obrolan malam ini ya, mengatasi kejenuhan dalam belajar sadar Allah. Jadi kesimpulannya, agar tidak jenuh kita lakukan lillah karena Allah, dan di saat melakukan tidak ada tujuan lain selain Allah, dan di saat aplikasi itu bukan hu Allahnya, tapi kesadaran jiwanya itu yang menyadari Allah dalam kehidupan. Jadi bukan bacaannya, bukan sebutannya. Kalau sudah diaplikasikan kesadarannya dalam segala aktivitas itu menjalankan perintah Allah, sebetulnya di situ Pak inti dari perjalanan. Makanya wali itu tidurnya aja ibadah, buang airnya itu ibadah, karena dia menyadari menjalankan perintah Allah. Nah, itu kesadarannya itu selalu terpaut kepada Allah, nyambung selalu kepada Allah. Nah, jadi ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Itu ya di situ Pak sebetulnya kesadarannya. Hidup ini kalau kita kesadarannya tetap ke Allah, ya udah hidup ini untuk Allah. Ibadah ini kalau kesadarannya ke Allah, ya udah ibadahnya itu untuk Allah. Nah, nanti di saat mati pun kesadarannya ke Allah, ya udah kembali kepada Allah. Jadi nggak dipaksa. Yang dipaksa nih yang nggak mau pulang. Biasanya gitu Pak. Yang nggak tahu jalan. Yang nggak tahu jalan pulang dipaksa. Ayo pulang. Tarik. Yang sudah menerima Betul. beda lagi. Buruan. Maksudnya di aplikasi di situ ada masalah. Ini share sini belum mentok-mentok banget, masih lawan. Ngasih ngelawan. Belum mau pulang kalau belum mau kembali kalau. Kan kalau udah mentok baru kembali kalau baru pulang kan. Nah, kita kalau dikasih yang satu istilahnya kan kita belum bisa nerima kan. Kalau kita belum bisa nerima, gimana kita mau naik level, mau dikasih level lagi sama Allah, mau dikasih anugerah lagi sama Allah, ya itu selesaikan dulu, istilahnya kan gitu. Yang satu belum selesai, mau naik. Mintanya lebih. Jadi bosen. Kayak nyampe. Iya. Jadi di saat kita memang lakukan itu semuanya lillah Pak, insya Allah jenuh itu nggak ada. Silaturahmi ini lillah karena Allah nggak akan jenuh. DN-nya lillah karena Allah nggak bakalan jenuh. Malah jadi kebutuhan.
Dan di saat kita melakukannya itu udah nggak ada lagi yang namanya tujuan-tujuan selain disitulah kemurniannya. Namanya murni, tercampur sedikit aja udah pasti beda rasanya. Kalau udah tahu yang murni, begitu dikasih yang tercampur, terasa. Oh ini udah bukan murni lagi. Ini ada tujuan selain Allah. Embel-embel. Di saat kita ibadah murni karena Allah dengan tercampur karena sesuatu pun kita akan bisa merasakan. Dan itu semua kembali kepada diri kita dalam aplikasi. Nggak bisa dibohong-bohongin, Pak. Mungkin kalau untuk cerita kita bisa bumbu-bumbuin lah sedikit, bohong-bohongin lah. Biar seru lah gitu. Rame. Nah, tapi dalam kenyataan, dalam kehidupan itu kan kita sendiri yang mengalami. Makanya contoh aja gini, kita cerita level nih, udah level Sipgo nih, yang tadi dibilangin. Kalau DN duduk timpu ya banyak yang udah ngerasain Sipgo, tapi dalam kehidupan, nah itu kan itu. Dalam praktek Itu kan yang susah. Nah, di saat kita mengatakan yang susah dan susah, ya jadi susah. ya susah terus. Jadi aduh. Nah, tapi kalau sebenarnya kita sudah menyadari, oh kondisi Sipgo di situ, begitu diaplikasikan, kita diam sejenak, menyadari Allah, lalu menyadari kesadarannya, dudukkan di Sipgo, jalankan amanahnya dengan kekuatan semua itu, dengan kekuatan Allah, sudah selesai sebenarnya, penyaksian doang, Pak. Jadi kalau udah berserah itu kita bukan sang pelaku lagi, tapi Allah yang berserah. Jalannya ngikutin aja gitu ya. Iya, ya jadi menjalankan sesuai memang apa yang diperintahkan sudah. Besaran Allah. Nah, Nyaksiin doang. nggak ada pengakuan lagi sudah. Oh gini, kita nyaksiin gimana sih? Allah kerjanya begini, gitu. Nah, cuman kesadaran di situnya kadang-kadang lepas. Dan yang lepas itu kan kita sendiri yang tahu, orang lain nggak tahu. Rahasia di balik rahasia. Kita yang sering, oh lepas nih, nggak di Sipgo lagi, di akunya lagi, di egonya lagi, kan itu. Ya, Itu kita akan paham, Pak. Mana di saat kondisi kesadaran duduknya di mana itu kita akan paham. Dan itu makanya perlu kita latih. Dan di saat melatih pun di situ, makanya perlunya kepasrahan total tadi. Karena kondisi-kondisi kayak gitu itu bukan diinginkan. Jadi begitu kita mau aplikasi, diam, sadari Allah, dudukkan kesadaran di situ. Jadi ngalir aja, Pak. Jadi bukan diharapkan, diinginkan, saya ingin Sipgo, enggak gitu. Dipaksakan. Jadi disadari ya. Sadari. Sadari Allah, sadari kedudukan jiwa, sadari menjalankan udah. Di situ penyaksian yang nyata ya benar. Dan kita akan dipahamkan mana yang murni, mana yang tercampur, itu akan selalu. Biasanya ya dengan sentilan-sentilan lah kalau saya bilang itu. Kalau udah nggak murni, ayo mau kemana lagi? Ayo masih mau ke selain aku. Nah, itu akan dirasakan sendiri kok, Pak. Di saat ada masalah, mau lari ke selain Allah itu kita akan sadari itu. Ini larinya ke Allah atau bukan ke selain Allah? Nah, di saat ke selain Allah pun kita akan sadar, oh iya, udah lari nih pada selain Allah. Walaupun yang kita gunakan itu semacam ayat-ayat atau amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Di saat ada masalah larinya ke sholat. Di saat ada masalah larinya ke wirid. Di saat ada masalah larinya ke amalan. Nah ini pun semakin lama itu semakin halus, Pak. Berarti menduakan ini. Nah gimana yang benar
Di saat kita ada masalah, mau wiritan, ya wiritannya lillah sudah. Bukan karena ada masalah kita wirid. Sadari masalah ini dari Allah yang bisa menyelesaikan Allah, pakai kesadaran. Lalu udah wirid. Misalkan mau wirid sholawat, tapi karena Allah, lillah. Selesai sholawat, selesai wirid itu tiba-tiba solusinya di Allah kasih. Nah sehingga apa? Tidak menuhankan wiridnya, tapi menyadari ini solusi dari Allah. Nah jadi bukan, oh ini gara-gara sholawat. Ini sholawat nih yang nyelamatin saya. Nah itu kan udah nyimpang. Tapi kalau di saat kita sholawatnya lillah, yang kita sadari itu bukan sholawat yang menolong, tapi Allah yang menolong kita. Jadi itu sedikit rangkuman di saat agar kita tidak jenuh dalam belajar sadar Allah ini. Yang pertama harus memang kita lillah. Yang kedua tujuannya memang hanya Allah. Yang ketiganya kita aplikasikan dalam kehidupan itu ya kesadarannya, bukan zikirhu Allahnya. Insya Allah di situ tidak adakan lagi kejenuhan, tapi menjalankan kehidupan sesuai perannya masing-masing, sesuai amanahnya masing-masing. Nah sebenarnya kalau kita menjalankan kehidupan kita sesuai amanah masing-masing, kira-kira masih ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Tapi kenyataannya ada masalah itu. Tapi di saat kita jalani sesuai amanah dari Allah, ya udah pasti ditolong. Jangan menjalankan amanah karena pengen bejo. Nah, akhirnya ujung-ujungnya wah nggak bejo-bejo nih. Saya padahal udah amanah. Itu jadinya repot lagi. Kalau kesadarannya bukan ke Allah dalam menjalankan amanah, ya itu akhirnya apa? Kecewa lagi. Jadi itu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah. Mari kita sama-sama latih lagi untuk melakukan zikir nafas berjamaah. Ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Silahkan. Yang mau wudu silahkan. Yang mau minum dulu silahkan. Perjalanan jauh. Setelah tahu inti mah Pak males sebenarnya. Iya, kalau udah tahu inti Iya. godaannya itu banyak itu kalau yang ngalami males. Banyak. Kalau udah ketemu. Memang malusnya kalau berbentuk siapa? Iya Pak, tapi kan di situ kenapa kok kita Maksudnya males-males apanya males? agar ruang sempit nafsu kita itu nggak ada gerak gitu. Males yang gimana? Makanya jihadul nafsu Nah itu tadi melawan diri. hawanya. Nih saya ini Pak ya, kita sebelum sambil nunggu yang ini. Jadi males dalam arti kata begini Pak. Sekarang Bapak kan awal ini kan mencari Allah kan itu. Ingin kenal Allah. Sekarang sudah kenal, sudah ketemu dengan yang dicari. Nah, itu di situ yang akhirnya membuat kita malas. Malas apa? Malas menjalankan.
Jadi sebenarnya ini udah ketemu nih, sadar Allah itu udah ketemu Allah sebenarnya. Tapi di saat menjalankan dalam kehidupan itu, yang kadang-kadang kita jadi malas. Makanya dibilang kalau istri ngambek, sadar Allah, hoak. Akhirnya kita bodoh, iya. Hoak, Pak. Dan yang jadi masalah itu begini, Pak. Kita udah menyadari selalu bersama Allah, dimanapun, kemanapun gitu kan. Tapi begitu mentok. Apa yang terjadi, Pak, begitu mentok? Biasanya nyari solusi biasanya. Ya kan wis. Padahal solusinya sudah ada. Iya. Dicari lagi. Dicari lagi. Wis Pak, malah mumet yang dipikirin, Pak. Kita sadari sama-sama aja. Ya, mari kita sama-sama ngambil posisi yang nyaman, yang rileks. Kita sama-sama belajar untuk berserah diri total kepada Allah. Di sini kita belajar berserah total itu yang mematikan jasad kita, mendiamkan jasad kita tanpa ada perlawanan sedikit pun. Walaupun nanti ada rasa kesemutan, rasa gatel, rasa apapun itu, cukup kita saksikan dan sadari itu adalah pemberian dari Allah. Nah, ini proses latihannya. Nah, nanti dalam aplikasinya itu godaannya itu bukan rasa gatel lagi. Masalah. Ya, anak, istri, keluarga, yang lain-lain. Diterima. Nah, itu. Baik, kita sama-sama lakukan penyerahan dulu, berserah dulu. Kita akan silatun dulu, nyambungkan dulu kesadaran kita menyadari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini, ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini, ya. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam kehidupanku ini. Kita pasrahkan semua kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Sampai jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Dan di dalam hati kita sudah tidak ada lagi rasa memiliki. Semua kita kembalikan kepada Allah. Kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asma-Nya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan rasa rindu, dan sebut asma-Nya penuh dengan kelembutan di dalam hati kita. Ya Allah,
jiwa raga kami ya Allah, agar bisa menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Sambutlah jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa membimbing jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami untuk menyaksikan keberadaan-Mu yang dekat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bimbing jiwa raga kami pasrah total di hadapan-Mu ya Allah. Bimbing jiwa raga kami untuk pasrah total di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah. Kita sama-sama istighfar minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita, berserah total di hadapan Allah. Sadari napas keluar masuk melalui hidung. Apapun yang dirasakan, terima dan sadari itu pemberian dari Allah. Sadari napas kita, sadari pikiran kita, sadari perasaan kita, sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari tubuh, perasaan, pikiran, sekarang sadari jiwa kita. Sadari jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan perasaan, jiwalah yang menyaksikan jasad. Setelah kita menyadari jiwa ini, kita luaskan kesadaran jiwa ini menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas.
Setelah kesadaran jiwa kita meluas, menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Lalu hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Kesadaran jiwanya kita dudukkan menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. 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 Kita dudukkan kesadaran jiwanya menyadari Allah di sebalik alam semesta, hatinya berzikir kepada Allah. Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita di saat hati zikirhu, kesadarannya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Kita luaskan kesadaran jiwanya di saat zikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat. Di saat zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Yang mendekat dan berserah itu kesadaran jiwanya. Hatinya tetap berzikir Allah. Allah. Di saat kesadarannya mendekat dan berserah, disitulah kita serahkan semua kepada Allah. Sampai tidak ada apa-apa lagi. Kosong, panah. Setelah jiwa kita merasakan, menyadari ketiadaan, kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hati berzikirhu, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Hati berzikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Dudukan kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir Allah. Allah. Kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari sibghatullah, masuk ke dalam kekuatan Allah.
masuk ke dalam lautan Allah. Sehingga jiwanya menyadari segala kekuatan dari Allah. Dudukkan kesadaran jiwanya dalam sibghatullah, dalam celupan Allah, hatinya tetap berzikir hu Allah. Hu Allah. Jiwanya kita dudukkan di sibghatullah, hatinya tetap berzikir hu Allah. Dan pertahankan kesadaran jiwa kita duduk di dalam sibghatullah. Dengan hati tetap zikir hu Allah. Hu Allah. Dan kesadaran sibghatullah ini bisa kita aplikasikan untuk menjalankan 3T ATP dalam kehidupan nyata. Menerima dengan kekuatan Allah, bersyukur dengan kekuatan Allah, meyakini dengan kekuatan Allah. Menjalankan amanah dengan kekuatan Allah, memahami tanda dengan kekuatan Allah, menjalankan perintah dengan kekuatan Allah. Sibghatullah. Hatinya tetap pertahankan terus duduknya kesadaran dalam sibghatullah sampai benar-benar nanti diselesaikan zikirnya ini oleh Allah. Saya akan mengakhiri siaran langsungnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.